Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara kita untuk melakukan uji ketiadaan tren. Dalam hal ini kita akan melaksanakan dengan menggunakan metode Spearman. Nah, metode Spearman seperti teman-teman lihat di Windows ini atau screen adalah untuk menguji ketiadaan data gitu ya, untuk mengetahui tren atau kecenderungan suatu daerah berkala. Ini saya coba ambil dari sebuah repository UB, namun ketika teman-teman ingin lebih jauh belajar bisa menggunakan beberapa buku literatur, seperti salah satu contohnya buku Rekayasa Hidrologi milik Prof. Lili Muntarsih Limantara gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu kita akan langsung praktek gitu ya. Nah, cuman yang perlu teman-teman ingat bahwa terdapat dua formula yang perlu dilakukan nanti sebenarnya agak simpel karena kita akan mencari KP atau koefisien korelasi peringkat dari Spearman, kemudian kita akan mencari T gitu ya. Kemudian nanti akan kita bandingkan dengan T kritis. Bagaimana caranya seperti ini? Saya sudah coba-coba. Jadi itu kurang lebih mirip dengan uji T ya teman-teman, uji korelasi peringkat estimated Spearman, di mana kalau di sini saya punya data itu dari tahun 2005 sampai 2024, itu kurang lebih berarti N-nya atau jumlah datanya adalah sebanyak 20 data. Kemudian curah hujan yang di sini adalah curah hujan tahunan. Artinya curah hujan ini merupakan akumulasi dari satu tahun kalender gitu ya, mulai dari tanggal misal contoh di 2005 ini kan datanya dimulai di 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2025, di mana setelah diakumulasikan didapatkan bahwa curah hujan tahunannya adalah sekitar 2840 mm. Nah, kemudian untuk tahun yang lain teman-teman lakukan hal yang sama sampai dengan tahun 2024 sehingga didapatkan jumlah data adalah sekitar 20 tahun, di mana setiap tahun punya curah hujan tahunan. Nah, kemudian dari data tersebut, teman-teman buatlah sebuah tabel, di mana tabel ini adalah tujuannya tadi untuk menghitung ini ya, teman-teman. Menghitung koefisien korelasi peringkat dari Spearman dan juga menghitung nilai T. Kemudian setelah itu kita seperti biasa lakukan masukkan nomor, kemudian tahun. Nah, tahunnya masih kita seperti biasa dia tinggal kita copy samakan gitu ya, seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman sama lakukan seperti ini, teman-teman, sampai kemudian kita drag juga. Nah, kemudian setelah itu, ini yang perlu teman-teman hati-hati, mulai dari kolom keempat, 5, dan 6, itu kita harus mengurutkan curah hujannya berdasarkan curah hujan dari maksimum sampai ke minimum. Nah, kemudian untuk tahunnya, teman-teman juga harus sesuaikan. Contoh di sini, di Excel ini yang paling tinggi adalah di tahun 2010, di mana 3225. Nah, itu match dengan yang di sini, gitu ya. Oke, nah kemudian pertanyaannya bagaimana cara melakukannya, Pak? Kalau misal teman-teman masih tidak tahu, saya akan coba contohkan di mana di sini kita copy saja, kita coba di sini yang kosong ya teman-teman. Kemudian kita pastekan tapi paste value as value, kemudian kita paste, kemudian kita blok dan kemudian kita klik sort and filter di mana kita akan men-sortnya berdasarkan largest to smallest. Artinya kita mengurutkannya berdasarkan yang terbesar ke yang terkecil. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian teman-teman kalau sudah dapat, kita pastikan sudah benar, kita masukkan ke yang sini gitu ya. Kita paste as value saja. Kurang lebih seperti ini ya untuk mendapatkan yang kolom 5. Nah, kolom 4 ini teman-teman harus lakukan bisa dengan melakukan VLOOKUP bisa juga, tapi kalau teman-teman masih belum bisa, maka teman-teman bisa melakukan manual. Contoh, misal ini saya kosongin dulu ya. Nah,
3225 itu koma 2 adalah match dengan yang 2010. Maka teman-teman ketikkan 2010, kemudian 3034 teman-teman cari, ini kan 2017. Nah, berarti ketik aja 2017. Nah, misal contoh, saya berikan contoh lagi. 3012,8 itu adalah match dengan tahun 2020 datanya. Sehingga teman-teman tinggal masukkan saja, kemudian 2970,7 itu teman-teman cari yang match, di mana matchnya adalah 2008. Sehingga teman-teman tinggal isikan tahun 2008. Nah, kemudian yang untuk yang kolom ke-6 ini, teman-teman mengisi dengan peringkat. Nah, peringkatnya bagaimana cara mengisinya? Mengisinya adalah dengan, kan ini teman-teman tahu bahwa yang paling besar adalah tahun 2010, di mana memiliki curah hujan 3225,2. Nah, berdasarkan data yang belum terurut, itu di peringkat berapa? Nah, contoh ini kan peringkat 6 tuh di sini. Nah, berarti teman-teman isikan di sini 6 gitu ya. Oke, saya beri contoh lagi, misal yang di sini 3034,53 tuh di tahun 2017, sehingga itu adalah 13 secara peringkat sebelum terurut ya teman-teman. Kemudian 312,8 itu match dengan 2020, sehingga kita bisa mengisikannya 16 gitu ya. Nah, kemudian kalian lakukan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada DT. DT itu adalah hasil pengurangan dari RT gitu ya, yang di kolom ke-6 ini dikurangi dengan yang kolom G atau kolom nomor gitu ya. Nah, tinggal teman-teman lakukan seperti ini, kurangi seperti ini ya. Kemudian kalian drag ke bawah. Oke. Nah, kemudian DT tinggal kalian ini aja. Ini adalah dikuadratkan. Sehingga kalian tinggal drag ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya kalian buatlah jumlah, di mana jumlah ini adalah sum atau summary gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu cara membuatnya, klik aja ini 2 kali. Kemudian kalian pilihlah select gitu ya. Ini. Oke, kemudian N, caranya kalian bisa count gitu ya. Countnya kita coba aja ini, nggak apa-apa, sama aja. Count ini. Nah, ini kan 20. Kemudian KP itu kita pakai rumus yang ini teman-teman. Sorry. Nih ya, pakai rumus yang ini ya. 1 × 6 kali sumatif dari DT kuadrat dibagi dengan N pangkat 3 min N. Nah, kemudian kita masukkan saja teman-teman. Nah, sumatifnya itu seperti ini. 1 - 6 kali N28 itu adalah jumlah. Kemudian dibagi jumlah dari ini ya, dari DT kuadrat ini, kemudian eh, dibagi dengan N pangkat 3 atau ini N29, kalau di sini kolomnya juga dikurangi N29. Oke, kemudian lanjut untuk yang T, sama T-nya itu adalah yang ini, KP dikalikan N-2 bagi 1 minus KP kuadrat pangkat 0,5. Nah, itu sama, kita coba ya, kita lakukan bersama ya. KP itu yang ini dikalikan, kemudian kan N-2 ya teman-teman. N-2 kemudian dibagi dengan 1 minus KP pangkat 2. Nah, ini kita tutup, kemudian kita pangkatkan 0,5 gitu ya. Oke. Nah, ini sama aja ya teman-teman. Saya hanya mengulang saja. Nah, kemudian DK adalah N dikurangi dengan 2. Atau DK itu adalah derajat kebebasan ya. Derajat kebebasan di mana rumusnya adalah N-2 ya. Nah, kemudian tingkat kepercayaannya kita ambil 5%, di mana kita lakukan uji 2 sisi. Nah,
Kemudian dapatnya ini dari mana, Pak? Nah, dapatnya dari sebuah tabel. Tabel itu adalah tabel nilai T kritis. Nah, kalau teman-teman lihat, tadi kan DK-nya itu yang ini ya, DK-nya itu kan 18. Nah, berarti kita cari di sini 18. Nah, kemudian derajat kepercayaannya itu kan 5%. Nah, 5% berarti kita cari di sini 5%, 1,7 gitu ya. Banyak referensi tentang tabel kritis TC ini, ada beberapa referensi. Kalau di sini berarti kita gunakan yang 1,734 gitu ya. 1,734. 1,734 gitu ya. Nah, kemudian hipotesanya apa? Hipotesanya adalah apabila nilai T ini lebih kecil daripada nilai T kritis, maka dia diterima. Artinya tidak ada tren yang signifikan dalam data yang kita pergunakan. Ya, kalau misal kebalikannya, misal yang di sini ada lebih besar, maka nanti ditolak. Nah, kemudian ketika ditolak, maka harus dilakukan uji yang lain karena kita harus mengotak-atik data ini, gitu ya. Dan menggunakan metode yang lain. Kalau misal ada tren, berarti kita tidak bisa menggunakan metode yang seperti yang bisa kita gunakan, tapi harus kita cari referensi lain, kemudian kita cari eh, yang mana yang best fit to data model gitu ya, our data model. Jadi mungkin itu aja untuk yang uji korelasi metode Spearman dan ini harus dilakukan sebelum teman-teman melaksanakan analisis hidrologi. Jadi semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya coba akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.